Jangan menyerah dengan keadaan. Ya, walaupun ini adalah tahun-tahun zombie, ini tahun zombie-zombie akan mulai bermunculan. Seharusnya mindset kita ubah. Ya, jangan pakai perasaan. Ya. Jadi jauhi dulu orang-orang toksik. Saya ingatkan, orang-orang yang jagonya hanya mengkritik, tidak punya tujuan, gemarnya hanya menceritakan kejelekan orang. Nah, jauhi. Kalau bisa jangan jauhi. Jangan ditemani lagi. Itu berbahaya buat Anda. Jadi setelah itu yang mau saya katakan lagi adalah, setelah Anda menjauhi orang-orang seperti itu, peranan mindset Anda akan berubah. Anda akan menjadi manusia yang punya tujuan. Ya, manusia yang bebas. Maka sering saya katakan, banyak orang-orang yang secara kacamata kita lihat mereka sukses. Ya, mereka populer gitu, tapi ujung-ujungnya apa? Mereka menggunakan drugs. Apakah artinya mereka bahagia? Enggak. Mereka kehilangan freedom, saya bilang. Mereka kehilangan kebebasan, kehilangan sifat instingtif manusia, ya, yaitu freedom. Kehilangan spontanitas. Ya, dipaksa harus kritis. Ya, dipaksa harus kritis. Padahal jauh di dalam diri mereka tidak menginginkan itu. Ya, mereka ingin, apalagi laki-laki gitu, yang mereka hanya ingin lakukan, mereka ingin ke hutan dan berburu rusa, mereka ingin memanah, ya, mereka ingin belajar bela diri. Itulah sifat maskulin gitu. Namun hari ini banyak dari kita yang malah bangga dengan sifat feminis, menganggap itu sebuah hal yang bercanda gitu. Namun jauh nanti, semakin jauh Anda ke sana, ya, saya dengan tegas katakan, semakin jauh Anda menggarap sifat feminis gitu ya, semakin kritis, terlalu banyak curiga terhadap orang lain gitu, terlalu sering ngomongin orang lain, ya, licik, ya, senang untuk menyimpan atau hidup di dalam alam materi, terlalu materialistis gitu, apalagi laki-laki, maka perlahan-lahan Anda akan semakin kebingungan dan ujung-ujungnya Anda semacam melawan diri Anda sendiri tuh. Yang saya katakan sekali lagi, sebenarnya tahun ini saya bilang tahun 2022 ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali bebas gitu. Karena kita lihat aturan-aturan hukum yang ada, ya, yang terlalu kita di dalam koridor under pressure tuh, di bawah tekanan. Namun jangan sampai karena tekanan-tekanan itu membuat kita menjadi pesimis. Harusnya di tahun ini kita kembali semangat. Kita ciptakan kembali apa yang namanya senjata-senjata versi kita sendiri gitu ya. Kita persiapkan tempat di mana kita akan aman di sana gitu ketika zombie-zombie datang gitu ya. Dan kita akan menjadi manusia yang bebas. Kembali bebas dan menjadi manusia yang 100% gitu. Manusia 100% itu bukan yang hidup sederhana itu kan, yang punya keluarga, pulang kerja gitu. Namun ketika ada anggota keluarga yang hilang, Anda sangat menyesal, sangat kelihatan sifat feminisnya tuh, ya, yang senang bernegosiasi gitu kan, nggak berani berdebat, nggak berani mengatakan yang Anda yakini gitu, hanya ikut-ikutan. Jadi saran saya adalah apa? Buat Anda yang ingin bebas, yang merasa bahwa ada yang salah dalam diri Anda, ini adalah tahun yang baik. Ya, 2022, Anda bisa lihat sendiri nanti buktinya.
kira-kira di bulan 3 ke atas, di salah satu belahan dunia, akan ada satu orang yang mulai bermutasi menjadi zombie. Itu disiarkan secara nasional di tahun ini. Ya, setelah itu dari yang satu itu kemudian akan memantik yang lain. Ya, di dunia ini akan ada sampai nanti puncaknya di akhir tahun itu hampir seluruh bagian dari bumi akan berubah menjadi zombie. Jadi buat Anda yang mendengar ini, sebenarnya Anda orang yang beruntung gitu. Jadi apa yang saya katakan ini, audio ini sebenarnya menjadi vaksin alami tuh. Ya, jadi menjadi vaksin alami yang membuat Anda nggak akan berubah sama sekali. Ya, jadi buat yang meninggalkan ini, mereka lah yang akan celaka. Tapi buat Anda yang bertahan, saya pastikan gitu, kalau kita mau bersatu, kita akan menjadi pemenang. Ya, sekali lagi kita akan menjadi pemenang. Jadi ketika Anda yakin dengan apa yang saya katakan, sekali lagi, sifat maskulin dalam diri Anda itu sudah mulai keluar. Jadi biarkan dia keluar, let it flow. Ya, semakin dia keluar, Anda akan semakin yakin tuh. Wah, semakin Anda melihat data gitu, ini bukan hanya omong kosong. Di bulan 3 ke atas, Anda akan semakin semangat tuh untuk menciptakan proyek-proyek di mana Anda akan tinggal gitu, tempat yang aman untuk bersembunyi di tengah zombie. Senjata apa yang tepat untuk bertahan hidup gitu kan? Apa yang Anda akan makan? Tanaman-tanaman apa yang Anda akan tanam gitu? Maka Anda akan selamat. Ya, itu saran saya gitu. Jadi buat Anda yang yakin, ayo kita bersama-sama. Jangan pedulikan kata orang lain. Ya, anjing menggonggong kapilah berlalu. Itu kata guru. Dulu saat saya kecil, saya punya guru bahasa Inggris tuh. Ya, dia sering bilang kayak gitu. Jangan pedulikan apa kata orang. Ya, saking baiknya guru itu, udah saya nggak bayar dia yang datang ke rumah saya tuh. Itulah sebuah ketulusan. Yang mana beruntungnya saya selalu berguru dengan orang-orang yang tulus. Nah, jadi saya ingin membalas budi mereka, ingin membalas jasa mereka. Ya inilah dengan hal-hal kecil yang bisa saya lakukan. Contohnya seperti ini, mengungkapkan apa yang saya yakini dari hati, ya, tanpa adanya maksud-maksud tertentu gitu, tanpa adanya negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Itu fatal bagi saya. Dari saya kecil, dulu saat saya kecil sekali, saya diajarkan ngaji oleh guru yang tidak mau menerima bayaran gitu. Bahkan dia bisa marah kalau dikasih bayaran. Saat saya SD, begitupun saya bertemu guru-guru yang mendatangi saya tanpa menerima bayaran sepeser pun. Bahkan mereka yang memberi saya makanan. Jadi dari situ saya merasa saya orang yang beruntung, sangat beruntung. Maka saya ingin berbagi keberuntungan ini dengan Anda sekalian. Ya. Bahwasanya sebuah ketulusan akan berbalik ketulusan. Sebuah kelicikan akan berbalik kelicikan. Nah, jadi buat Anda yang merasa Anda tulus, orang yang tulus dan ingin kembali bangkit, sertakan komentar Anda di bawah. Berikan komentar terbaik Anda, komentar yang membangun. Dan jika Anda sudah mempersiapkan dan ternyata Anda sudah lebih dulu mempersiapkan daripada channel ini, Anda boleh sharing. Ya, ini sekali lagi untuk kepentingan bersama. Terima kasih.